berjumpa kembali dalam ibadah online MDC Purwokerto. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, saat ini kami mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengambil keputusan untuk membawa rasa syukur kami, pujian, kebanggaan terhadap-Mu, sebab nama-Mu berkuasa, nama-Mu ajaib, nama-Mu memerintah di bumi, di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah. Haleluya, amin. Yang layak diberi hormat hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Pujian dinaikkan, sembah sujud padanya, hanya Yesus, hanyalah Yesus. Yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat hanyalah Yesus.
menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu.
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku Haleluya. Mari lebih lagi, dalam lagi. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami ingin lebih dekat, lebih dalam, lebih intim lagi bersama Engkau Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami sedalam-dalamnya di bagian yang paling intim bersama dengan Engkau. Kami ingin menikmati firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu lah yang mengubah segala sesuatu menjadi baik dan tinggal dalam kemuliaan-Mu. Saat ini kami mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, keluarga besar MDC Purwokerto. Thank you for honor, thank you for opportunity untuk saya, Pastor Lambert dan seluruh pengurus gereja untuk saya bisa memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, let's we pray. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, terus berkati mereka menjadi alat Tuhan. Dan ibadah kami pagi hari ini kami sempurnakan dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat sederhana, Tuhan tolong pakai menjadi alat
Tuhan. Saya berdoa supaya dimanapun jemaat berada, dimanapun mereka mendengarkan ibadah online ini, mereka akan dijamah, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti tema minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Pastor Lambert, bahwa dalam bulan ini tema besar kita adalah Get Involved with Local Church. Mari kita terlibat, terhisap dalam pelayanan gereja lokal kita masing-masing. Nah, minggu lalu Pastor Lambert sudah berkhotbah tentang bagaimana jemaat mula-mula bertekun di dalam pemberitaan Injil. Share the gospel, advance the gospel. Nah, Pastor Lambert juga sudah mengajarkan kita minggu lalu tentang bagaimana orang-orang percaya itu seharusnya waktu mereka lahir baru, setelah mereka lahir baru, mereka pasti memiliki karunia rohani. Dan I believe, I trust in God. Saya percaya kepada Tuhan bahwa setiap Anda yang sudah percaya kepada Yesus, saudara pasti memiliki karunia rohani. Dan atas karunia itulah kita terhisap dalam pelayanan gereja-gereja lokal kita. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang bertekun dalam pengajaran. Lalu nanti minggu depan hamba Tuhan yang lain akan berkhotbah tentang bertekun dalam persekutuan. Dan minggu depannya lagi hamba Tuhan yang lain juga akan berkhotbah tentang bertekun dalam doa. For this morning, untuk pagi hari ini kita belajar tentang bertekun dalam pengajaran. The power of doctrine. Betapa pengajaran itu sangat berkuasa dan berdampak dalam hidup kita. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun itu artinya tidak 1 kali, tidak 2 kali, tidak 3 bulan, tidak 6 bulan. Tidak harus jam 3 sore, tidak harus pagi. Tetapi bertekun. Bertekun itu artinya terus. Lalu kemudian mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Mereka berdoa karena sebelumnya mereka telah diajar. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka bersatu karena mereka sebelumnya sudah diajar. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini it's amazing, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Ini luar biasa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat ini nats, ini luar biasa. Jadi hal itu saling terkait. Jadi bertekun dalam pengajaran Injil itu terkait dengan bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran itu terkait dengan bertekun dalam persekutuan. Terkait dengan bertekun dalam doa. Anda tidak dapat memberitakan Injil kalau Anda tidak diajar mengenai Injil. Make sense? Masuk akal? That's right? Iya kan? Anda tidak bisa jadi sales produk kebersihan kalau kita tidak pernah belajar tentang produk itu. Bagaimana kita bisa mengajarkan itu ke orang lain? Maka seorang penginjil, dia harus belajar dulu tentang Injil. Tapi saya bilang kepada Anda pagi hari ini, kita tidak bisa menjadi pemberita Injil juga kalau hanya modal diajar. Harus ada doa. Harus bertekun dalam persekutuan.
dan seterusnya, dan seterusnya. Dan akan menjadi sia-sia doa-doa kita, persekutuan kita, kalau kita tidak memberitakan Injil. Kalau kita tidak mengajar. Akan sia-sia kalau saya hanya diajar, tetapi tidak mengajar orang lain. Saya dimuridkan, tapi tidak memuridkan orang lain. Nah, jadi ini makanya luar biasa. Tema kita for this month untuk bulan ini sangat luar biasa. Jadi ada dua, the power of doctrine. Kuasa dampak dari pengajaran atau ajaran. Ketika Anda dan saya bertekun dalam pengajaran, saya percaya dua hal ini akan Anda alami. Dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, dalam relationship saudara. Yang pertama, ketika kita bertekun dalam pengajaran, hidup kita menjadi benar. Sekali lagi, hidup kita menjadi benar. Kalau saudara lihat pasal 2 ayat 14 sampai 36, bagaimana waktu itu Petrus mengajar, berkhotbah, dan banyak orang bertobat. Itulah awal nanti kemudian orang-orang akhirnya percaya dan mereka mengabdikan diri mereka untuk terhisap, get involved, untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan luar biasa, abad pertama dan kedua dan ketiga memperlihatkan gereja itu berkembang secara luar biasa. Dimulai dari mana? Dimulai dari pasal 2 ayat 14 sampai 36 ketika Petrus berkhotbah lalu dia mengajar. Petrus mengajar waktu itu mulai dari perjanjian lama. Dia ajar siapa itu Yesus. Dia ajar bagaimana manusia berdosa dan perlu juru selamat. Dan orang yang diselamatkan, yang menerima kasih karunia akan dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Dimulai dari pengajaran. Kemudian kalau kita lihat nanti pasal 2 ayat 37 Kisah Para Rasul sampai ayat 39, bagaimana Petrus bersaksi. Jadi ada pengajaran Petrus, ada kesaksian Petrus, kemudian pasal 2 ayat 44, banyak orang percaya, lihat, banyak orang percaya atas apa? Atas berita, atas pengajaran yang disampaikan oleh Petrus dalam bentuk khotbah. Itu seperti pemuritan. Itu seperti berita yang diajar, berita keselamatan, kebenaran yang diajar oleh Petrus kepada banyak orang. Kemudian orang percaya, lihat. Orang percaya itu sebelumnya adalah orang yang sesat. Setelah mendengarkan pengajaran, mereka menjadi tahu apa itu yang benar. Kemudian mereka hidup benar. Itu yang saya katakan, bahwa pengajaran yang benar akan membuat, akan menarik, akan menghisap orang sehingga hidup dalam kebenaran. Nah, jadi orang percaya banyak pada saat itu atas berita pengajaran Petrus. Kemudian pasal 2 ayat 43 sampai 44 ada mujizat dan tanda-tanda. Kemudian setelah itu pasal 2 ayat 44 mereka berkorban, mereka memuji Tuhan, mereka saling melayani, mereka saling mendoakan, mereka memecahkan roti bersama, ada yang menjual harta miliknya kemudian membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Saya mau tanya, orang-orang yang sebelumnya ini hidupnya tidak benar, kenapa akhirnya mereka sekarang hidup luar biasa? Memecahkan roti bersama, berdoa bersama, membagi apa yang dia punya kepada orang lain. Padahal, lihat, padahal sebelumnya mereka tidak punya gaya hidup seperti itu. Mereka tidak pernah melakukan hal semacam itu sebelumnya. Pertanyaan saya, mengapa hidup mereka menjadi berubah sekarang? Karena apa? Karena pengajaran, karena berita yang disampaikan oleh Petrus dan itu mengubah hidup mereka. That's amazing. The power of doctrine. Ketika kita hidup, bertekun, belajar, diajar oleh kebenaran, saya percaya pengajaran dan pemahaman itu akan menghisap kita, membawa kita, menuntun langkah kita, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang hidupnya benar. Pengajaran itu membuat kita benar.
Lalu kalau saudara lihat nanti konteks jauh, kalau saudara nanti lihat konteks jauh ini luar biasa. Karena setelah pasal 2 itu, pasal 3 ayat 11, Petrus berkhotbah lagi, Petrus mengajar lagi, Petrus memuridkan lagi, Petrus memuridkan banyak orang lagi. Sehingga nanti kita lihat semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang pemahamannya benar, dan semakin banyak orang yang hidupnya benar. Lalu kemudian nanti ada peristiwa-peristiwa di mana rasul-rasul dan murid-murid para rasul itu kemudian dianiaya. Lihat, rasul-rasul setelah mereka dijadikan murid oleh Yesus, diajar oleh Yesus selama 3 tahun 4 bulan. Wah, maka konsep-konsep yang salah itu dikikis oleh Tuhan Yesus dari pikiran mereka, dari hati mereka, dari keinginan-keinginan hidup mereka. Sekarang yang terjadi adalah hal-hal yang benar yang dari surga yang merasuki hidup murid-murid. Apa salah satu dampaknya ketika mereka tahu kebenaran? Mereka tidak takut dengan bahaya yang mengancam mereka. Pasal 4 ayat 1, Petrus dan Yohanes itu ditangkap, itu diadili. Mereka sukacita saja. Mereka anteng-anteng aja, mereka santai saja dalam menghadapi ancaman dan penganiayaan itu. Nanti saudara lihat pasal 4 ayat 32. Bagaimana hidup jemaat mula-mula luar biasa. Sekali lagi itu karena pengajaran yang mereka terima mengubah hidup mereka. Kemudian saudara lihat nanti pasal 6. Bagaimana nanti murid-murid cakrawalanya itu berubah. Kenapa berubah saya katakan? Pasal 6 akhirnya murid-murid melayani orang-orang miskin. Saudara tahu, sebelum mereka tahu kebenaran Injil, kebenaran di dalam Kristus, bagi orang-orang Yahudi, orang-orang miskin itu adalah orang-orang terkutuk, orang-orang yang tidak perlu ditolong, orang-orang yang seharusnya dihakimi. Itu dia. Tapi begitu mereka bertemu dengan Yesus, kemudian Yesus memuridkan mereka setiap hari, sekarang paradigma mereka berubah tentang orang miskin. Maka mereka mulai melayani, namanya pelayanan meja namanya, diakonia. Mereka mulai mengunjungi orang-orang miskin, janda-janda miskin, orang-orang yang kelaparan, dan seterusnya. Saya bertanya, mengapa orang-orang ini melakukan semacam ini? Sesuatu yang sebelumnya mereka tidak pernah kerjakan. Saya pikir hidup mereka berubah, tindakan mereka berubah, perilaku mereka berubah. Karena pengajaran yang diajarkan oleh Yesus mengubah hidup mereka. Jadi luar biasa. Hidup murid-murid yang luar biasa itu dimulai dari pengajaran yang mengubahkan mereka. The power of doctrine. Nah, nanti saudara berlanjut, lihat nanti terus kisah para rasul itu pasal 8 ayat 1 sampai 3. Bagaimana mereka setia dalam penganiayaan. Kemudian nanti lihat pasal 9 sampai 28. Ketika Saulus ditangkap di Damsyik, kemudian dijadikan oleh Tuhan menjadi hambanya. Itu kekristenan berkembang dengan maju. Praise the Lord, haleluya. Dimulai dari mana? Dimulai dari pengajaran simple. Dimulai dari khotbah-khotbah. Jadi saya pikir kenapa jemaat mula-mula ini mereka hidupnya berubah drastis. Petrus tiba-tiba menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Thomas yang awalnya ragu-ragu kepada Tuhan, saudara tahu dia mati di India. Mati di India karena mempertahankan berita kebenaran. Wah, Paulus dan Barnabas menyala melayani Tuhan berapi-api. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu dimuridkan. Saya ulang. Orang-orang yang luar biasa ini Bapak Ibu jemaat MDC adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan sebelumnya melalui pemuridan. Makanya eklesia, gereja. Eklesia itu dari kata Yunani. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris church, lalu dalam bahasa Indonesia menjadi gereja, itu dari Yunani eklesia, keluar, kaleo, itu memanggil. Dipanggil keluar, siapa yang dipanggil keluar? Pemabuk.
Enggak. Penjahat? Enggak. Wah, penzina? Enggak. Siapa? Orang-orang sederhana yang rela dibina, yang rela dimuridkan, rela dipimpin oleh Tuhan, rela dinasihati, rela dibersihkan hidupnya, rela didewasakan. Dan akhirnya tiba saatnya mereka dimuridkan di gereja, kemudian dipanggillah keluar. Untuk apa? 1 Petrus pasal 2, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar atas hidup saya. Saya harus keluar dan memberitakannya, menyaksikannya kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 awal itu. Ya, itulah esensi dari gereja. Dipanggil keluar. Tapi sebelum dipanggil keluar, dimuridkan di dalam. Didewasakan di dalam. Dan seterusnya. Lihat betapa pengajaran itu mempengaruhi pemahaman kita. Dan pemahaman itu mempengaruhi kehidupan kita. Tadi kan saya katakan pengajaran itu membuat hidup kita benar. Contoh, kalau seseorang pemahamannya tentang pernikahan salah, dia diajar oleh pengajaran yang salah tentang pernikahan. Misalnya boleh menceraikan istri, boleh beristri 3, 4. Kira-kira gimana tindak tanduk hidupnya sebagai laki-laki yang sudah menikah? Oh, kalau ajarannya salah, pasti nanti di lapangan dia akan tergoda untuk melakukan, untuk bertindak. Ingat ya, karena pemahamannya salah, nanti di lapangan dia akan terhisap oleh pemahaman yang salah untuk melakukan hal-hal yang salah. Oh, boleh toh istri 3. Oh, boleh toh menceraikan istri. Ya, hidup pernikahannya jadi salah. Menjalani hidup pernikahan itu pun salah karena pemahamannya tentang pernikahan salah. Pengajaran tentang keuangan. Betapa repotnya saya kalau saya tidak paham tentang keuangan. Misalnya, kalau saudara dan saya merasa atau memahami bahwa uang itu adalah milik saya, untuk saya, maka ego dan kesombongan yang akan muncul. Tindak tanduk pamerlah yang akan muncul. Tapi kalau saya diajar bahwa uang itu miliknya Tuhan, saya ini hanya pengelola, hanya pelayan, penata layan namanya. Saya ini hanya mengelola. Kalau saya tahu karunia ini bukan dari saya, dari Tuhan, maka saya hanya mengelola karunia saya, talenta saya, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, bukan untuk gagah-gagahan. Uang juga begitu. Oh, saya dapat berkat begini dari Tuhan. Saya ini pengelola. Oh, saya mau bagikan ini ke orang lain. Orang yang membutuhkan saya berkati. Pelayanan Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan saya mau bagikan. Hamba-hamba Tuhan di desa yang membutuhkan saya mau bagikan. Kenapa? Karena saya punya pemahaman yang benar tentang uang, tentang karunia. Sehingga tindak tanduk saya juga akan berbeda. Pengajaran tentang tujuan hidup. Kalau saya misalnya tahunya bahwa hidup ini ya sudahlah. Lahir, sekolah, kerja, tua, mati. Ya nanti hidup saya kan begitu-begitu saja. Pertanyaan saya, kalau begitu kehidupan saya, apa bedanya dengan ayam di belakang rumah? Lahir, besar, cari makan, tua, mati. Kan salah jadinya nanti menjalani hidup. Tapi kalau saya diajar bahwa hidup itu punya tujuan yang mulia, bahwa saya lahir karena ada alasan yang besar dari Tuhan, saya harus mengerjakan pekerjaan yang agung, maka saya akan menjalani kehidupan secara luar biasa. Itu sebabnya kadang-kadang kita heran kalau bertemu dengan orang yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, kita rasa ini aneh. Kok dia nggak habiskan saja itu untuk kesenangan dirinya? Kok dia bantu orang lain? Karena dia punya pemahaman yang benar dan saya belum punya pemahaman yang benar, sehingga saya anggap dia itu aneh. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita diajar atau punya pemahaman yang salah, maka nanti kehidupan saya akan banyak yang salah. Nah, saudara lihat ya, kalau misalnya saya jatuh, sebagai manusia bisa jatuh dalam dosa. Saya mau tanya,
Apa hal yang membuat supaya saya ditarik kembali kepada jalan yang benar? Apa? Pengajaran yang benar. Maka orang yang tidak berhasil naik ketika dia terpuruk, ketika dia jatuh, karena dia memang tidak punya pemahaman yang benar. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh terus, semakin jatuh, semakin terpuruk, semakin dahsyat, semakin dipakai oleh setan untuk melakukan banyak hal-hal yang buruk. Tapi saya yakin, kalau misalnya seseorang dia jatuh dalam dosa, oh ya, semua kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi karena saya punya pemahaman yang benar, maka pemahaman yang benar itu tadi mengusik saya, menarik saya supaya saya kembali, supaya saya sadar ke jalan yang benar. Petrus pernah menyangkal 3 kali. Apa yang membuat menarik dia? Pengalaman dia diajar oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata, nanti kau akan menyangkal aku 3 kali. Itu yang mengingatkan dia kan? Iya kan? Itu yang mengingatkan dia sehingga dia kembali. Kalau dia tidak pernah diajar oleh Yesus tentang penyangkalan itu, Petrus setelah dia menyangkal 3 kali, besok dia akan menyangkal 4 kali, besoknya dia akan menyangkal 5 kali, 10 kali, 100 kali, menipu banyak orang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya percaya pengajaran bisa menarik orang yang jatuh dalam dosa dan kembali ke hidup yang benar. Pengajaran bukan hanya itu, pengajaran bisa membuat hidup kita menjadi benar, tindakan kita menjadi benar, action kita menjadi benar. Ada amin saudara-saudara? Kayaknya belum amin. One more time, ada amin? Ya, bertekunlah dalam pengajaran. Belajarlah pengajaran-pengajaran. Ikutlah PA, ikutlah doa pagi, ikutlah pengajaran-pengajaran mingguan, bulanan, fellowship, apa saja, seminar, workshop, dan lain-lain. Saya percaya melalui pengajaran-pengajaran itu, pemahaman kita menjadi benar. Kalau pemahaman benar, pemahaman itu yang menuntun kita untuk hidup benar. Yang terakhir saudara-saudara, bertekun dalam pengajaran, karena yang pertama, pengajaran itu membuat hidup benar. Yang terakhir, karena pengajaran itu membuat hidup berdampak. Hidup menjadi berdampak. Yang pertama, hidup menjadi benar. Yang kedua, hidup menjadi berdampak. Saudara, saya mau ulang ya. Bagaimana orang-orang ini akhirnya punya kehidupan yang luar biasa. Pasal 2 ayat 42, mereka memecahkan roti. Pasal 2 ayat 44 sampai 45, mereka membagi miliknya mereka, harta mereka, dan itu dibagi-bagi kepada orang lain. Ini sesuatu yang tidak biasa sebelumnya mereka lakukan. Maka saya katakan, it's amazing, ini luar biasa. Ayat 46, mereka membagi sukacita. Bayangkan saudara-saudara, mereka sekarang membagi sukacita, bukan lagi egois. Kemudian ayat 47, mereka membagi doa mereka, saling mendoakan, lalu mereka memberitakan Injil. Apa? Kenapa saya katakan memberitakan Injil? Karena mereka bertambah-tambah pada saat itu. Karena mereka memberitakan kebenaran yang sudah mereka terima, yang sudah mereka ikuti. Mereka diajar kebenaran. Setelah mereka tahu kebenaran, mereka mengajarkan kebenaran, sehingga semakin banyaklah orang percaya pada saat itu. Bertambah-tambahlah jumlah mereka pada ayat yang ke-47. Nah, mungkin saudara bertanya, mengapa sih kita harus perlu belajar? Harus diajar oleh dosen, harus diarahkan oleh gembala, harus dinasihati, harus dimuridkan, harus ikut PA, harus ikut katekisasi. Kenapa kita sih tidak langsung saja belajar kepada Tuhan? Kenapa bukan Roh Kudus saja yang mengajar kita? Nah, lihat Pak, ada namanya perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Saya ulang, ada perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kalau saudara lihat ya, slide ini, saudara lihat di layar, melayani Tuhan, ini saya, ini Tuhan. Kalau melayani Tuhan, saya langsung kepada Tuhan. Tanpa Anda belajar hermeneutik, bahasa Yunani Ibrani, Anda tanpa belajar khotbah, Anda bisa tidak langsung melayani Tuhan? Bisa. Kapan sih kita melayani Tuhan?
Melayani Tuhan ketika saya berdoa, ketika saya memuji Dia, ketika saya mengagungkan namanya, memasyurkan nama Tuhan, ketika saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika saya bersekutu dengan Dia. Itu namanya melayani Tuhan. Oh, haleluya, langsung ke Tuhan. Ya, kalau melayani Tuhan begini, memang nggak perlu sekolah. Nggak perlu sekolah. Kenapa? Orang remaja belum pernah dengar khotbah yang berat-berat. Bisa enggak dia melayani Tuhan? Bisa, dia berdoa, berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Iya kan? Melayani Tuhan, begitu. Tetapi masalahnya, kehidupan ini tidak berbicara hanya saya dengan Tuhan, tidak. Karena lihat yang sebelah kanan, ada yang namanya pekerjaan Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berkata kepada murid-murid apa, saudara-saudara? Aku akan pulang kepada Bapa, jangan khawatir, akan ada Roh Kudus, Roh Penghibur yang akan menguatkan engkau. Lalu Tuhan bilang apa? Dan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang kulakukan. Sekarang pekerjaan-pekerjaan apa yang kita lakukan? Ya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah kalau saudara lihat itu, itulah bisa gereja. Ada 3 aspek di sana. Organisme itu kita sebagai tubuh Kristus, jiwa-jiwa, orang-orang. Kemudian ada organisasi. Kenapa perlu organisasi? Karena manusia itu perlu diatur. Maka perlu ada lembaga yang kita sebut organisasi. Ya, namanya perkumpulan. Lalu ada organisator kan? Kenapa? Karena dalam organisasi itu perlu sarana. Nah, untuk memanage inilah, untuk mengajar organisme inilah, kita perlu diajar dan dimuridkan. Kenapa? Kita harus mengajar orang lain. Kita harus bertemu dengan orang lain. Kita harus tahu sistem-sistem karena yang kita hadapi adalah manusia. Itulah yang namanya perlu diajar karena saya harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau hanya untuk pekerja melayani Tuhan, Anda nggak perlu tahu bahasa Ibrani, Anda nggak perlu tahu ilmu-ilmu yang lain. Karena firman Tuhan berkata bahkan untuk berdoa pun kita dibantu. Nah berdoa itu berbicara kita langsung dengan Tuhan. Tapi kalau berbicara dengan pekerjaan Tuhan, ada orang di sana, ada bangunan di sana, ada sarana di sana, ada sistem di sana, ada SOP di sana, ada ADRT di sana. Ada ilmu yang harus kita ajar di sana. Itu sebabnya saya harus memenuhi kualifikasi supaya saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengajar di sana, untuk menjadi berkat di sana. Maka ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, saya perlu dimuridkan terlebih dahulu supaya saya bisa memuridkan. Nah kalau saudara tadi lihat ya pasal 42, 43, 44 sampai 47. Bagaimana mereka bersekutu. Ketika mereka bersekutu harus ada yang khotbah. Harus ada sarana yang digunakan. Maka perlu banyak orang yang diperlengkapi untuk pekerjaan Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, saya berharap saudara dan saya bisa membedakan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Memang berhubungan langsung dengan Tuhan, nggak perlu ilmu-ilmu atau teori-teori. Tapi melayani pekerjaan Tuhan, kita harus menguasai banyak hal. Kita harus dimuridkan terlebih dahulu. Karena yang kita hadapi adalah manusia. Nah, jadi ini penting sekali. Ini penting sekali. Lihat ya, Bapak Ibu Saudara, setelah orang-orang itu diajar, akhirnya hidup mereka berdampak. Saya mau katakan ini, menutup khotbah saya, bahwa hidup kita pasti berdampak. Saya ulang, hidup kita semua pasti berdampak. Tapi tergantung kita berdampak positif atau negatif kepada orang lain. Anda tidak bisa berkata, hidup ini hanya untukku sendiri. Nggak bisa. Kenapa? Kita tinggal di dunia yang dipenuhi oleh manusia dan kita adalah makhluk sosial. Jadi hidup saya sangat mempengaruhi orang-orang di sekeliling saya. Nah, saya kasih ilustrasi menutup khotbah saya.
Kalau saudara mungkin pernah ketemu dengan anak-anak muda di masa labil-labilnya, ya kan? Kalau dinasihati, tidak mau taat, melawan, ya kan? Anak-anak muda ya, dulu saya begitu ya. Dimarahi balik memarahi, dibentak balik membentak, dinasihati balik menasihati. Lalu kemudian apa yang sering dikatakan oleh anak-anak muda? It's my life. Ini hidup-hidup saya yang atur. Ini uang-uang saya yang gunakan. Ini jalan-jalan hidup saya yang lakukan, saya yang lewati, saya yang akan alami. Ini keluarga-keluarga saya, ini pacar-pacar saya, itu saya yang akan alami. It's my life. Ada itu lagunya Bon Jovi kan? Ya. It's my life. La 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 la. Lalu apa? It's my life. Wah. Saudara tahu bahwa ini tidak alkitabiah. Karena setiap hidup kita siapapun dia, pasti hidupnya berdampak kepada hidup orang lain. Dua pilihan, berdampak positif atau negatif, menjadi berkat atau menjadi kutuk, kan begitu, menjadi batu sandungan. Saya kasih contoh. Kalau misalnya Anda ya naik misalnya mobil, kemudian di tengah jalan, di lampu merah, macet. Padahal Anda sedang ingin melakukan hal yang penting. Wah, macet. Klakson. Di tengah jalan itu ada orang yang harus operasi ke rumah sakit, ada orang yang harus ke bandara karena harus ke luar negeri, ada yang harus wawancara di sepanjang jalan yang macet itu. Dan salah satunya adalah Anda yang harus melakukan agenda yang sangat penting. Tapi karena macet Anda nggak bisa jalan. Sampai 2 jam Anda kena macet, lalu akhirnya jalan kembali. Saudara tahu, di dekat lampu merah Anda tahu bahwa penyebab kemacetan itu adalah ada orang yang mobilnya mogok. Mobilnya mogok. Saya mau tanya, kalau Anda tahu penyebab macet itu ada mobil mogok, kira-kira Anda mau bilang apa kepada orang yang mobilnya mogok itu? Shalom, puji Tuhan. Enggak kan? Anda akan marah. Tapi saya ingin kita berpikir begini. Misalnya Anda adalah pemilik mobil yang mogok itu. Lalu Anda sebelum mobil Anda mogok karena bensinnya habis, Anda nyetir mobil, kemudian ada kling 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 dari dekat setir mobil itu, kemudian kling kling kling, artinya bensin sudah mau habis. Lalu Anda bilang, wah, it's my car, ini mobil saya, ini bensin saya. Ya kalau bensin saya habis ya biarin, ini kan mobil saya, ini urusan saya, ini hidup saya. Kalau saya terlambat biarin aja, kalau mogok nanti tidak apa-apa. Ya bisa juga, bisa. Tapi lihat bahwa ternyata ulah saya, urusan atau bisnis saya tadi, hidup saya tadi, mobil saya yang mogok, urusan saya itu tadi sangat mempengaruhi kehidupan orang lain. Ya, memang mobil saya, bensin saya, urusan saya, hidup saya. Tapi itu mempengaruhi orang lain. Lihat saya anak-anak muda, saya serius. Kalau anak-anak muda akhir-akhir ini didapati oleh Tuhan, hidupnya nggak karu-karuan, jauh dari jalan Tuhan. Coba lihat, laki-laki, Anda masih hidup tidak takut akan Tuhan, kemudian Anda menikah, maka wanita yang akan Anda nikahi itu akan Anda sakiti. Papa mertua Anda akan merasa tersakiti. Keluarga besar istri Anda akan sakit. Anak-anak Anda akan hidup dan bertumbuh dalam pertumbuhan yang tidak normal dan menderita. Kenapa? Karena diasuh oleh seorang ayah yang hidupnya kacau. Itu sebabnya kalau hidup saya tidak beres, minimal anak istri saya, keturunan saya, keluarga saya akan tidak beres. Minimal hidup saya untuk keluarga saya akan menjadi batu sandungan. Nah lihat,
Jemaat itu kalau saudara lihat hidupnya berdampak. Mereka membagikan roti yang ada padanya. Mereka menjual hartanya dan membagikannya kepada orang lain. Mereka mendoakan orang lain. Mereka berbagi sukacita dengan orang lain. Mereka membagikan kebenaran kepada orang lain. Memberitakan Injil kepada orang lain. Memberkati banyak orang lain dan memberkati gereja Tuhan sehingga gereja berkembang saat itu. Kenapa? Karena hidup masing-masing jemaat itu berdampak langsung dan tidak langsung. Ini luar biasa. Bertekunlah dalam pengajaran, karena pengajaran itu yang pertama membuat hidup menjadi benar. Anda, siapapun Anda jemaat Tuhan MDC Purwokerto yang saat ini hidupnya belum benar, mari, maulah diajar. Tapi Pak Manurung, saya tahu orang itu sudah belajar terus Pak, tapi hidupnya kacau. Lihat, belajar 1 kali, 2 kali, 1 bulan itu tidak dapat disebut bertekun. Anda baru bisa hidup benar, saya katakan, kalau pemahamannya sudah benar. Sebelum pemahaman benar, tidak mungkin hidup benar. Jadi belajar tidak bisa membuat Anda pasti hidup benar. Karena belajar belum tentu bertekun. Belajar 5 bulan, belajar 1 tahun. No, bertekun itu seumur hidup, belajar sampai paham. Begitu. Dan saya percaya, saya juga begitu Bapak Ibu. Bagaimana ketika saya tidak hidup, tidak memahami pengajaran yang benar, hidup saya tidak bisa menjadi berkat. Hidup saya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Saya buat masalah di gereja A, saya buat masalah di gereja B. Saya bergaul dan menyakiti teman saya. Saya menyakiti keluarga saya, menyakiti pasangan mungkin. Kenapa? Karena tidak memiliki pemahaman yang benar. Kita akan memiliki kehidupan yang kacau, keluarga yang kacau, pekerjaan yang kacau, hubungan yang kacau, jika kita tidak memiliki pemahaman yang benar. Jadi mari kita mau diajar, sehingga pemahaman kita tentang keluarga benar, tentang bergereja benar, tentang melayani benar, tentang menjadi berkat menjadi benar, tentang menjadi orang tua kita menjadi benar. Dan saya percaya, ketika kita hidup dalam pengajaran yang benar, kita bertekun, diajar, dimuridkan, didewasakan, saya percaya kehidupan kita sehari-hari akan memperlihatkan kehidupan yang benar. Mengapa kita bertekun dalam pengajaran? Apa kuasa dari ketika orang percaya bertekun dalam pengajaran? Yang pertama, hidupnya akan benar. Hidupnya menjadi benar. Dan yang kedua, kehidupannya akan berdampak, akan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya tantang Anda pagi hari ini. Maukah kita hidup seperti gereja mula-mula yang membagikan kehidupannya, berkorban bagi banyak orang, hidup dalam persekutuan, mendoakan orang lain? Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Dan selama ini kalau kita kesulitan untuk melakukannya, saya tantang Anda untuk memulai dengan bertekun dalam pengajaran. Saya percaya jika kita hidup dalam pengajaran yang benar, saya percaya berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami belajar dari sebuah komunitas sederhana, gereja mula-mula di abad pertama. Bagaimana mereka awalnya Tuhan tidak mengenal kebenaran, sehingga mereka hidup dalam kekeliruan, dalam kesesatan. Tapi akhirnya mereka menemukan kebenaran, belajar dengan tekun terhadap kebenaran, sehingga akhirnya hidup mereka menjadi benar, hidup mereka menjadi berdampak. Dan kami melihat bagaimana gereja mula-mula bertumbuh luar biasa. Dimulai karena pengajaran yang disampaikan oleh Petrus. Kemudian pengajaran itu dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Saya berdoa untuk
jemaat dan keluarga besar MDC Purwokerto, dimanapun mereka berdoa, firman-Mu yang akan menyentuh dan menjamah hati mereka, sehingga melalui kebenaran ini Tuhan, mereka memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar akan menarik mereka, menghisap mereka kepada kehidupan yang benar. Berdoa Tuhan untuk bisnis mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, bahkan masa depan anak cucu mereka. Saya berdoa bahwa mereka akan menjadi orang percaya yang hidupnya berdampak luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bawalah berkat firman Tuhan ini menjadi dasar dan kekuatan untuk terus memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman, tetapi terus menjaga hati nurani kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta Roh Allah yang kudus memelihara hati nurani setiap kita tetap terjaga murni di hadapannya, dan dengan kekuatan Roh Allah terus memperjuangkan perjuangan yang baik. Tuhan yang membawa saudara sampai sejauh ini, Dia yang akan terus menguatkan setiap saudara untuk menang dan mengalami semua kekuatan kuasanya. Terimalah berkatnya. Jadilah berkat bagi semua orang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Share
trời.